Oh my god. Aku sama sekali nggak expect. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Make sure kalian klik tombol subscribe-nya dan jadi bagian dari Nerorist yang akan selalu siap untuk membahas fenomena-fenomena horor dan misteri bareng aku. Ma, sekarang Mama yang tenang ya, Ma. Putri juga akan selalu sayang dan bangga sama Mama. Put, di hari Mama kamu meninggal, kartu tarot Mama kamu ada di mana ya, Put? Putri, emangnya bisa juga kayak Bu Sari? Rumah ini sering dipakai meramal oleh Sari. Gue nggak tahu ini beneran Mama atau bukan, tapi gue ngerasa kayak dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. Gue nggak bisa, Bang. Siapa tahu lo bisa jadi kayak nyokap lo. Iblis yang membisikinya marah. Nerorist, kalian pasti tahu dashcam apa. Udah beberapa kali kita bahas, dashcam adalah kamera yang dipasang di spion mobil, atau di dashboard, atau di belakang, untuk menangkap bukti kalau saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi karena konsepnya yang mirip sama CCTV dan selalu merekam, terkadang tertangkap juga fenomena-fenomena yang tidak diantisipasi. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah tanpa sengaja merekam sesuatu yang mengerikan? Mungkin sebuah tragedi atau bukti dari dunia supranatural. Coba komen di bawah, karena malam ini kita akan bersama-sama melihat rekaman-rekaman paling mengerikan yang tertangkap oleh dashcam. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, kita akan mulai video kali ini guys dengan rekaman dashcam yang terekam di Carolina Utara, Amerika Serikat, tanggal 7 Januari tahun 2023. Jadi suatu hari guys, ini tepatnya hari Sabtu, sore-sore hari, hujan sedang turun, seorang pengendara itu sedang mengendarai mobilnya dengan tenang. Jalanannya sepi, everything looks peaceful, semuanya kelihatan damai. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terprediksi terjadi. Coba kita lihat. Okay, it's a vibe. Oh iya. Oh my god. Glass everywhere. Oh, pecah banget ya. Oh, serem loh. Guys, walaupun ini kelihatannya bukan sesuatu yang mengerikan ya, tapi ini kalau terjadi sama kalian, ini bisa banget mengakhiri hidup seseorang. Karena banyak kasus di mana pohon jatuh di atas mobil, itu bisa meretakkan mobilnya, sampai membuatnya kolaps, terjadi kecelakaan. Bahkan gak sedikit tuh kasus-kasus kayak di Final Destination, di mana kayak pohon, batu, batang kayu menembus ke kaca depan mobil dan langsung menghabisi nyawa sang pengemudi. Kalau di video emang gak kelihatan terlalu serem, tapi oh my god. Kayak inget gak sih kita pernah nonton 911 di mana ada orang yang iseng, jadi kayak anak-anak iseng ngelempar batu di tengah jalan tol dan batunya itu langsung pecah masuk ke dalam posisi penumpang dalam sebuah mobil yang mana itu adalah istri dari sang pengemudi. Jadi sang pengemudi itu harus telepon 911 sambil teriak-teriak nangis-nangis karena di sebelahnya harus duduk istrinya sudah dalam kondisi hancur. Ingat gak waktu kita bahas 911 itu? Oh my god, something right through the windshield. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife and I think it went right through her head. Oh my god. Can you please get it somewhere? Can you try to phone? So terrifying. Salah satu 911 yang paling traumatik buat aku. Next.
Video berikutnya adalah sebuah video yang diunggah sama YouTube Dashcam Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei tanggal 24 April tahun 2019. Anyways, video Dashcam ini terekam di tahun 2018 dan memperlihatkan jalan tol Cipali pada malam hari yang lumayan sepi. Nah, siapa yang nggak tahu cerita-cerita horor dari tol Cipali? Kita aja udah bahas di Neror. Anyways, dalam Dashcam ini, sebuah mobil sedang melaju kencang di jalur paling kanan. Tiba-tiba terlihat sesuatu yang cukup misterius. Coba kita lihat. Oke. Ada suara yang mana? Kaget aku deh. Jalan kamu. Iya. Males. Cuek lagi. Merinding aku deh. Ngapain di situ, Pak? Nyala loh, Pak. Bagus lah. Aku merinding loh. Ulang lagi ya, guys. Ini lagi. Ayo coba kita lihat dari awal lagi, guys. Seseorang yang menggunakan pakaian putih dari atas ke bawah. Ini guys, serupa sama apa yang aku lihat dan aku ceritakan di part sebelumnya. Tapi kalau yang ini dari atas ke bawah pakai baju putih, yang aku lihat itu pakai baju hitam dari atas ke bawah. Jujur, lebih amanan yang ini karena lebih kelihatan. Walaupun tetap creepy, kenapa ada orang-orang yang suka jalan di jalan tol? Apakah mereka orang? We don't know. Banyak banget yang mengatakan bahwa memang ini adalah sosok gaib yang pernah kecelakaan di Cipali atau penunggu dari wilayahnya. Ada juga beberapa yang beranggapan bahwa enggak, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang mau mengakhiri hidupnya. Gimana menurut kalian guys? Yang jelas aku setuju sih sama si Mas. Aku merinding deh. Merinding aku deh. Ada juga yang ngelihat hal serupa guys ternyata. Coba kita lihat. Mysterious man caught on dashcam at night at Tol Cipali. Bro, kalian boleh bilang aku bohong atau enggak, tapi yang aku lihat juga posisinya tuh mirip-mirip kayak gini. Jadi berdiri aja gitu. Tapi bedanya dia lebih ke kiri dan pada saat itu bener-bener jalanannya tuh kosong. Cuman ada mobil kita sama satu mobil lagi. Mobil itu pun pas ngelewatin juga klakson panjang gitu kayak nget gitu. Berarti kan dia melihat juga. Serupa tapi tak sama, tapi yang ini pakai baju putih, yang kita lihat itu pakai baju hitam, jubah. Ini sih rame banget dan bisa dipastikan bahwa mobil-mobil depan pun ngeliat nih, karena dia menghindar kan. Itu mobil yang depan kagetnya luar biasa sih, itu mobilnya kagetnya 10 kali lipat daripada mobil dashcam ini, sampai goyang gitu guys. Kalau dari komen ada yang bilang, bagi supir truk udah biasa ngalamin ginian. Biasanya kalau sama supir truk ya tetap aja ditabrak sengaja. Pengalaman dulu bapak saya lihat gituan di tengah tol, ditabrak truk sampai hancur. Mungkin pikirnya hantu beneran, ternyata orang asli. Soalnya taruhan nyawa supir sama barang gede. Nabrak satu orang mungkin orang lain gak kena, sedangkan kalau banting setir bisa banyak korban. Yang jadi pembahasan siapa dia, orang atau penampakan. Itu tadi komennya Arafata Abdillah Marufi 1511. Ada juga komentar dari @rumahmodis2489. Kejadian yang tadi gue alami, entah orang entah bukan. Nyebrang di tol Cipularang, berdua, pegangan tangan, sosoknya kayak engko-engko sama cinci. Padahal di kiri kanan itu hutan bukit. Terus pembatas kan tinggi banget, mau kemana coba? Iya kalau di kiri ada mobil berhenti, ini gak ada. Bini gue juga gak lihat, gue doang yang lihat. Gue cuek aja sampai Bandung, kirain ya beneran orang sih. Cuman istri gue bilang, mana ada orang di situ, mau kemana coba? Terus dia juga nggak lihat. Padahal kalau gue pelanggan mobil, pasti bini gue juga tahu. Kira-kira itu orang bukan ya? Gandengan tangan berdua tapi mobilnya nggak ada di kiri. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Next. Video selanjutnya adalah rekaman dashcam mobil patroli polisi pada 18 Januari tahun 2020. Saat itu, seorang petugas polisi Oklahoma bernama Jesse Gregory sedang melakukan pengecekan terhadap satu mobil di pinggir jalan raya. Saat sang Pak Paul Jesse sedang ngobrol sama sang pengendara, melalui jendela mobilnya tiba-tiba terjadi ini. Coba.
That took a long time. So here's your car back. You're suspended. Yeah, not taking you to jail. Let you drive off. Oh my god. 362 City, I was just hit by a car. Start EMS. Aku sama sekali nggak expect. Oh my god. Are they okay? Oke guys, untungnya setelah dicari sama NCC nih, para pengemudi selamat dan Officer Jesse walaupun dia terpental, dia bilang bahwa emang dia nggak denger ada suara rem atau apapun, yang dia inget itu cuma tiba-tiba terbang ke udara. Untungnya dia selamat, hanya lengannya bengkak dan tangannya memar. Serem banget. Untungnya nggak ada orang yang lagi duduk di passenger seat ya, di kursi penumpang. Karena ditabrak kayak gitu mungkin nggak selamat sih kalau misalkan emang kursinya didudukin sama seseorang. Ya nggak sih? Tuh orang kenapa oleng juga ya? Padahal stopnya juga di marka jalan. Dan kelihatannya dia lagi nggak nyalip siapa-siapa. Damn, so scary. Oh my god. Guys, beneran yang barusan bikin aku loncat sih. Aku tuh udah hampir tidak pernah sama sekali kaget sama jump scares. Sampai teman-teman aku semuanya bingung. Karena aku nonton film horor apapun aku nggak pernah kayak gitu. Tapi video barusan. Next ada video yang diupload ke akun TikTok _bonehead pada 3 Juli tahun 2023. Gak ada keterangan sebenarnya dalam video ini di mana kejadian ini terjadi, tapi sepertinya kejadian ini terjadi pada jam 12:30 malam. Ceritanya guys, ada seorang petugas kepolisian yang lagi patroli, dan dalam patroli malam tersebut dia mengecek sebuah mobil, tapi sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Jadi lagi ngecek sebuah mobil. Lampu sirine ya guys. Oh tiba-tiba oh. Loh. Nggak mungkin. Editan gak sih? Kok dia tiba-tiba kayak spontaneous human combustion gitu? Gimana menurut kalian guys? Apakah video ini asli atau tidak? Atau mungkin ini kayak proyek editan? Aku lihat nih guys di komentar-komentarnya orang-orang juga terpecah. Antara orang-orang yang kayak aku bilang kayak ini special effects deh. Atau ada yang bilang ini mungkin adalah bagian dari film. Ada juga yang bilang itu kayaknya ray gun deh. Oh, dan ada yang menjelaskan guys, mungkin saja dia nggak sengaja step into a high voltage on the ground. Menginjak sesuatu yang punya voltase tinggi di jalanan. Jadi tiba-tiba kayak kesetrum dan kebakar. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Video berikutnya adalah video yang diupload oleh akun YouTube road.sg dan diunggah pada 2 Mei tahun 2025 kemarin. Di dalam video ini terlihat jalanan malam Singapura yang tidak terlalu ramai. Saat mobil sedang melaju dengan kecepatan sedang di lajur tengah, tiba-tiba sesuatu terjadi. Road.sg ini rekamannya bagus-bagus ya jalanannya. Jalanan Singapura. Wah, jauh banget sih nih kelemparnya motornya. Hah, sejauh itu. Wah serem banget sih, makanya guys hati-hati ya. Kalaupun malam, kalaupun jalanannya kosong, lebih mending mementingkan keselamatan kalian daripada sekedar dapat dorongan adrenalin yang akhirnya bisa membahayakan nyawa kalian dan nyawa orang-orang lain. Kalau misalkan dalam kasus seperti ini yang butuh adrenalin rush, mendingan cari roller coaster. Tapi tetap hati-hati guys, karena kita kemarin juga habis bahas tentang kecelakaan wahana terseram, cukup traumatizing, tapi resikonya tetap jauh lebih kecil daripada membahayakan diri kalian di jalanan. Tapi aku mau dengar dari pengemudi motor, kira-kira apa yang terjadi dalam kasus seperti ini? Apakah memang karena jalanan yang licin aja? Atau ada teknik yang salah? Boleh banget dijelasin di bawah. Next. Oke, next. Video selanjutnya, ini adalah video dashcam yang diupload ke akun TikTok Raja Lacakit pada 11 November tahun 2024. Rekamannya itu adalah rekaman dari tanggal 29 Oktober 2024, sehari sebelum ulang tahun aku.
Anjay. Dan sang pengendara itu abis pulang kerja sehabis lembur. Dia kok ngeliat nih ada sosok yang janggal di taman komplek rumahnya. Nah, yang bikin dia merasa bahwa ini bukan sosok dari dunia kita adalah karena radio di mobilnya itu tiba-tiba juga tidak berfungsi seperti biasanya. Dan saat dia kembali lagi untuk memastikan sosok apa yang ada di sana, sosok tersebut telah menghilang. Let's see. Tuh, 2, 3. Dashcam rekam mereka. Dia lembur, cuma pengen pulang istirahat. Oke. Posisinya tengah malam. Biasanya ada satpam. Gak tau kenapa malam itu gak ada. Komplek udah sepi, gak ada orang sama sekali. Oke. Lihat sesuatu. What is it? Karena ngerasa janggal, gue coba balik lagi. Udah gak ada dong, padahal cuma beda beberapa menit. Apa sih yang dilihat, apa sih? Aku ke-skip deh kayaknya guys. Oh mungkin aja gue cuma kecapean kan habis lembur. Aku mau lihat yang aslinya coba. Oh, ini kan pas belok. Oh, ada yang duduk di taman malam-malam. Malam-malam di taman pakai baju putih-putih sih lumayan menarik ya guys, apalagi kalau tengah malam gitu. Ya entah apakah kadang ada orang-orang yang punya masalah dan ingin menyendiri, atau mungkin ini adalah sesuatu yang memang tidak berasal dari alam kita. What do you guys think? Coba komen di bawah. Ini sih kalau aku baca-baca dari captionnya penampakan ini dia sekalian promosi guys, ternyata promosi dashcam. Entah nih apakah videonya dibuat untuk promosi atau saking okenya penampakan ini sama dia dibuat jadi promosi dashcam juga. Kaget ketemu ginian pulang kerja, tapi lebih kaget lihat hasil rekaman dashcam yang tetap jernih di malam hari dengan teknologi night vision. Mas, nggak boleh gini loh. Jangan mempermainkan hati aku dan para nenoris. Dashcam anti resolusi tipu-tipu, siap memberikan hasil rekaman yang tajam walaupun pada malam hari. Oke, menarik. Cukup bekerja, mungkin aku juga harus cari dashcamnya. Ada nggak nenoris yang punya rekomendasi dashcam? Boleh ditulis di bawah. Anyways, menurut kalian video tadi serem atau enggak? Apakah cuman teknik marketing? Apakah memang asli? Coba komen di bawah. Atau mungkin ini teknik marketing tapi serupa dengan apa yang pernah kalian alami di kehidupan nyata? Boleh banget diceritain di bawah juga. Next ada sebuah video yang merekam hal mengerikan yang terjadi di sebuah jalanan di Kabupaten Yanjin, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Ini terjadi pada 26 Januari tahun 2024 ketika seorang pengendara yang mengemudi di sepanjang jalan tol G85 Yingkun berhasil selamat dari sebuah bencana besar. Coba kita lihat. Oke. Oh no. Longsor ya ini. Wah, guys, sebesar itu guys batu-batunya. Itu fix sih kalau misalkan lagi mobil jalan terus kena, kayak hancur deh mobilnya. Aduh, ngeri banget. Bahkan mobil ini guys hancur banget. Guys, lihat guys, mobil yang ini guys hancur banget. Oh my god. Untungnya katanya pengemudinya selamat, cuman lihat mobilnya bisa sampai kayak gitu. Wah, serem banget sih, serem banget. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir untuk video kali ini. Ini adalah sebuah rekaman dashcam yang diupload oleh akun TikTok for horror fans.
cocok nih untuk kita. Ini diupload pada 25 Desember tahun 2023 dan rekaman ini diambil dari salah satu pengemudi taksi di Jepang. Gak kayak dashcam lainnya yang memperlihatkan keadaan jalan, dashcam ini merekam keadaan di dalam mobil. Jadi suatu hari sang supir itu mendapatkan penumpang, seorang perempuan, dan dia yakin banget si supir ini bahwa perempuan ini masuk ke dalam mobilnya melalui pintu belakang, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Coba kita lihat, maksudnya gimana? Oke, jadi emang ada suaranya ya, mobilnya kebuka. Taxi driver remotely opens the door in the back with a switch, expecting the woman to step inside the vehicle. But when he looks again, there's no one there. So the confused driver simply closes the door and drives away. Oke. Dia ngomong ya, dia ngajak ngomong si penumpang di belakang. Karena dia ngerasanya emang ada. Demi apa? Hah? Enggak ah. Nggak mungkin. Demi apa sih? Aku ngerasa kayak mataku The mengelabui. extremely disturbing figure of a woman can be seen appearing in the backseat of his car. Not once, but twice. She appears distorted with a swollen face, one creepy eye open and one closed. The taxi driver claims that he had no idea what was happening so close behind him. He says that he felt a disturbing chill at the time, but he didn't see or hear anything unusual. The driver believes this to be the manifestation of a spirit of the victim of a traffic accident on this road, forever lost on the streets of Japan, trying to get a ride back home. Sumpah. Serem banget. Ih. Sumpah. Ih, aku merinding banget. Aku merinding banget guys. Gimana menurut kalian video kali ini guys? Asli atau dimanipulasi atau memang dibuat untuk sebagai cerita horor aja? Yang jelas nih ada yang cerita juga di seksi komennya. I had a taxi one at midnight one time. Aku pernah nih sekali naik taksi pada tengah malam. Nah sang supir itu nggak tahu kenapa terus-terusan muter ketika kita melewati sebuah kuburan. Jadi dia muter-muter aja di situ. Setelah beberapa kali muter, aku nanya dong sama supirnya, Pak, kenapa ya kita muter-muter di sini? Terus supirnya bilang, loh kan dari tadi kakak yang minta saya muter. I told him I didn't. Aku kasih tahu, enggak, saya dari tadi nggak ngomong apa-apa. Kita berdua takut banget sampai akhirnya kita kabur, ngebut keluar dari area situ menuju ke destinasi aku. Creepy. Kalian punya nggak pengalaman serupa guys? Coba komen di bawah. Oke guys, ini kayaknya ending yang baik untuk video kali ini. Merindingnya dapat banget. Dari semua yang kita bahas malam ini, mana yang paling serem? Coba komen di bawah. Apakah kalian punya pengalaman serupa? Sekalian tulis di bawah. Sekalian kalian mau request apa untuk kita bahas di Neror next time? Karena aku suka banget bahas horor-horor bareng kalian. Kayaknya juga tidak akan pernah bosen. Jadi make sure kalian subscribe biar dapat notification untuk Neror selanjutnya. Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ada video ya. Oh iya. Sabila tolong behave. Jualan ini orang. Captionnya, lengkapi kendaraan kamu dengan dashcam dari Deka. Selain menangkap rekaman aktivitas kendaraan mobil kamu, kalau beruntung, kamu bisa juga nangkep makhluk halus kayak di video.